Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2024 mencapai 5,11% secara tahunan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan ekonomi pada triwulan 1 2023 yang tumbuh hanya sebesar 5,04% secara tahunan. Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2024 tumbuh sebesar 5,11% secara tahunan year on year. Pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan triwulan 4 2023 sebesar 5,4% dan triwulan 1 2023 yang tumbuh sebesar 5,4%. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam konferensi persnya menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada kuartal 1 2024 ini utamanya ditopang oleh produksi dan mobilitas masyarakat yang meningkat, realisasi investasi yang meningkat, daya beli masyarakat terjaga, serta didukung oleh respon kebijakan ekonomi untuk mendorong pertumbuhan. Ekonomi pada triwulan 1 2024 ini juga mengalami pertumbuhan yang positif di seluruh wilayah Indonesia. Dengan 3 kelompok diantaranya secara parsial mengalami pertumbuhan ekonomi tertinggi dengan Maluku dan Papua mencapai 12,15%, Sulawesi 6,35%, dan Kalimantan mencapai 6,17%. Pertumbuhan ekonomi di ketiga wilayah tersebut utamanya ditopang oleh kegiatan pertambangan, industri logam, hingga pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan Timur. Pertumbuhan ekonomi di Pulau Kalimantan, Sulawesi, serta Maluku dan Papua terlihat cukup tinggi dan seluruhnya mampu tumbuh di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Wilayah Pulau Kalimantan tumbuh sebesar 6,17%. Wilayah Pulau Sulawesi tumbuh sebesar 6,35%. Pertumbuhan tertinggi dicapai di Pulau Maluku dan Papua yang mencapai double digit sebesar 12,15%. Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dalam acara Ramatama Kementerian BUMN mengatakan telah membangun peta jalan pembangunan BUMN hingga 2034. Menteri BUMN merancang penguatan ekosistem BUMN agar berkembang baik seperti BUMN negara maju. Menteri BUMN Erick Thohir dalam acara Ramatama BUMN di Taman Mini Indonesia Indah optimis mampu menyelesaikan 88 proyek strategis yang tengah digarap oleh BUMN. Erick Thohir mengatakan sebanyak 87 dari 88 proyek bisa selesai menjelang akhir masa jabatannya pada Oktober 2024. Bila 87 proyek terselesaikan, maka 99% proyek strategis nasional bisa disebut tuntas. Penyelesaian 88 proyek strategis pemerintah menjadi bentuk transformasi peta jalan BUMN yang disiapkan Erick Thohir dan jajaran pimpinan BUMN hingga 2034. Peta jalan transformasi BUMN 10 tahun ke depan dibutuhkan agar kinerja BUMN efektif dan mampu bersaing di masa depan. Erick menegaskan program transformasi BUMN bisa berjalan optimal jika dilakukan secara berkelanjutan. Dirinya pun mencontohkan penguatan ekosistem pada pupuk dan pangan yang saat ini terpisah, di kemudian hari akan menjadi satu. Pemirsa, Kementerian Kesehatan baru saja meluncurkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dengan tujuan untuk mempercepat pemenuhan dokter spesialis. Program pendidikan tersebut tidak dikenakan biaya dan peserta program bisa mendapatkan insentif. Jumlah dokter umum dan spesialis yang minim menjadi salah satu persoalan terbesar Indonesia di sektor kesehatan saat ini. Untuk itu, Kementerian Kesehatan tengah mengembangkan program pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama. Program tersebut bertujuan untuk mempercepat pembunuhan dokter spesialis di daerah perbatasan, kepulauan, dan juga daerah tertinggal. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan program tersebut bersifat terbuka, namun diutamakan untuk para peserta yang berasal dari daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan. Selain itu, program tersebut juga tidak dikenakan biaya. Masyarakat juga tidak perlu khawatir karena peserta PPDS tersebut akan mendapatkan insentif sesuai hak mereka dan jasa yang diberikan. Isu yang ketiga adalah harga mahal, Bapak Presiden. Jadi pendidikan dokter spesialis ini sama seperti pendidikan dokter spesialis di dunia, tidak usah bayar uang kuliah, tidak usah bayar uang pangkal.
Mereka akan menjadi tenaga kontrak dari rumah sakit sehingga mereka mendapatkan benefit yang normal seperti tenaga kerja lainnya. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes, jumlah kuota penerimaan peserta PPDS berbasis rumah sakit tahap 1 sebanyak 38 orang. Terdapat 6 rumah sakit milik Kemenkes yang sudah ditunjuk sebagai percontohan untuk program studi dokter spesialis, diantaranya Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Rumah Sakit Anak dan Bunda Harapan Kita, Rumah Sakit Ortopedi Suharso, Rumah Sakit Mata Cicendo, Rumah Sakit Pusat Otak Nasional, dan Rumah Sakit Kanker Darmais. Pemirsa, Kementerian Kelautan dan Perikanan berhasil menangkap 2 unit kapal pencuri ikan ilegal yang kedapatan melakukan penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. PLT Dirjen PSDKP Pung Nugroho Saksono mengatakan pihaknya juga berhasil mengamankan 20 ABK dan nakoda serta 15 ton ikan capura sebagai barang bukti. Kementerian Kelautan dan Perikanan mengamankan 2 kapal ikan asing berbendera Vietnam. Kedua kapal ini diamankan usai menangkap ikan secara ilegal di wilayah perairan Natuna Utara, Kepulauan Riau. Penangkapan 2 kapal ikan asing itu bermula dari laporan nelayan di wilayah Natuna. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan kemudian menindaklanjuti dan mengamankan 20 ABK dan nakoda serta 15 ton ikan campuran sebagai barang bukti. Menurut Pung Nugroho Saksono, selain aspek ekonomi, kerusakan ekologi akibat penggunaan traul oleh kedua kapal asing tersebut sangat merugikan terumbu karang dan lingkungan laut. Pung Nugroho juga menegaskan bahwa Ditjen PSDKP akan bertindak secara tegas terhadap penangkapan ilegal dari kapal-kapal asing, serta dijerat dengan berbagai pasal tentang perikanan dan ancaman hukuman mencangkup penjara hingga 5 tahun dan denda maksimal 2 miliar rupiah. Mereka membuat kerugian di wilayah kita yang luar biasa. Kalau hanya segi dari hasil tangkapan mungkin ini 10 ton, yang sebelah mungkin 5 ton. Namun kapal tersebut menggunakan trol. Ya. Trol ini merusak terumbu karang yang ada. Kerusakan ekologi itu lebih besar daripada ekonomi yang diambil. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan dialog mengenai strategi Kementerian ATR BPN dalam memberantas mafia tanah sesaat lagi.